Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembelajaran tauhid menggunakan kitab Tanwirul Qulub. Ini Tanwirul Qulub yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihkamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau maupun dari kebijaksanaan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naklan lan ing dalem utawa lan saking arah dalil nakli, penunjuk atau bukti yang menunjukkan sifat Allah wujud, sifat wajib Allah wujud yang berupa dalil nakli. Iku qauluhu ta'ala, dawe Allah Ta'ala, yaitu dalil nakli yang pertama sebuah firman Allah, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakum setuhune pangeran sira kabeh iku Allahu Gusti Allah. Sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Allah. Firman ini diambil daripadanya bahwa Allah itu pasti ada, Tuhan itu pasti ada, dan Tuhan itu adalah Allah. Alladzi rupane zat khalaqa kang wis dadiaken sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit, wal ardo lan ing bumi. Tuhan Allah tersebut adalah zat sang pencipta langit berlapis 7 dan pencipta bumi. Jadi pencipta langit, pencipta bumi itu jelas ada, ini diterangkan. Yang mencipta itu adalah Tuhan kalian semua, yaitu Allah. Ini dalil nakli atau dalil yang dinukil, dipindah dari ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Wa qauluhu lan dawe Allah Ta'ala halim walur sapa Allah, juga dalil nakli yang menunjukkan sifat wajib wujud bagi Allah adalah am khuliqu ana ta den dadekaken sapa makhluk min ghairi syai'in saking tanpa suwi-wiji, amhum apa ta utawi makhluk kabeh wi iku al khaliquna pira-pira kang dadekaken. Ini dalil nakli yang kedua. Allah berfirman, kurang lebih terjemahannya adalah, apakah makhluk itu diciptakan dari tanpa sesuatu, tanpa ada sesuatu, atau justru makhluk itu adalah pencipta, artinya dia menentukan adanya dia sendiri, mereka menentukan adanya mereka sendiri. Jawabannya tidak. Ini namanya pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena ini adalah pertanyaan untuk retorika. Tidak benar itu bahwa amhumul khaliqun, tidak benar itu bahwa mereka adalah pencipta mereka sendiri, ini tidak benar. Pasti ada penciptanya. Ini dalil nakli yang berupa al-ayat asy-syar'iyyah.
sahabat-sahabat yang berbahagia, ada satu dalil nakli yang ini dalam tradisi pembelajaran tauhid kenapa kok kurang disentuh. Padahal dalam hasanah pengetahuan Islam, ayat itu ada dua. Al-ayat nau'an. Ayat itu ada dua macam. Al-ayat asy-syar'iyyah wal ayat al-kauniyah. Ayat yang bersifat syara', dalil agama yang bersifat syara', yaitu Al-Quran maupun sunnah Rasul. Dan yang nomor dua, kedua dari ayat adalah al-ayat al-kauniyah atau ayatul kaun. Ayat yang berupa alam semesta. Artinya ayat itu kan tanda. Al-kaun itu kenyataan alam semesta. Jadi kenyataan alam semesta ini mestinya juga merupakan tanda wujudnya Allah, sifat kudrohnya Allah, sifat irodahnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat hayat, sama, basor, dan seterusnya. Dan sifat keagungan Allah, Allahu Akbar. Bahwa Allah itu maha agung, kita bisa melihat dari ayatul kaun, tanda-tanda yang berupa alam semesta. Ini dalam tradisi ilmiah atau dalam disiplin ilmu tauhid tidak dimasukkan sebagai dalil nakli. Kalau kita teliti, nampaknya ayat yang berupa alam semesta ini ada disentuh atau dibuat menguatkan keilmian disiplin ilmu tauhid itu pada dalil akli sifat wujud kemarin yang dulu sudah kita bahas itu. Jadi dalil akli atas sifat wujud adalah adanya alam semesta. Berarti sebetulnya di situ secara tidak langsung alam semesta ini merupakan dalil juga. Dalil akan kebenaran adanya Allah. Dalil akan kebenaran akan kebesaran Allah. Jadi ayatul kaun ini begitu penting. Sehingga kalau menurut usul saya atau hemat saya, ini saya belum ketemu takbirnya. Kalau dalam tradisi Basul Masail, kalau belum ketemu takbirnya ini masih pendapat pribadi. Lah cuma pendapatnya saya, pendapatnya Pak Sofa itu apa kuatnya? Lah ngono-ngono kan berpendapat. Kalau dalam tradisi apa itu metode ilmiah, ini saya mempunyai hipotesa, dugaan sementara bahwa saya menduga adanya alam semesta besar maupun alam semesta kecil berupa diri kita, keadaannya maupun bendanya, ini juga merupakan dalil. Jadi satu bagian dari dalil nakli, dalil yang dipindah dari kenyataan. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Antara lain saya teringat pembagian alat kebenaran yang disimpulkan, yang diintroduksikan oleh, yang diperkenalkan oleh Imamul Huda, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau dawuh, au kama qol fa'ammas sabil allati yusalu biha ila ilmi haqaiqil asya al-ayan wal akhbar wal aqlu. Piranti yang digunakan untuk mencapai kebenaran itu ada tiga. Yang pertama al-ayan, kenyataan empiris. Jadi kalau dunia apa itu disebut empirisme mungkin, atau bagian dari empirisme. Itu yang pertama, hal-hal yang nyata
yang dilihat oleh panca indera. Nyata dalam pengertian bisa diraba, bisa dilihat atau bisa didengar dan sebagainya, bisa dirasakan. Kemudian itu yang pertama, al-ayan. Yang kemudian al-akhbar wal akhbar, kabar. Lah dalil nakli yang ada dalam tradisi pembelajaran tauhid itu al-akhbar ini. Kabar itu baik berupa kabar Al-Qur'an, itu kan kabar dari Allah untuk para rasulnya, untuk disampaikan kepada para umat, kepada umat manusia. Itu al-akhbar. Terus hadis itu juga al-akhbar, dawuh-dawuh ulama juga al-akhbar, berita-berita, cerita-cerita itu juga al-akhbar. Omongnya sopo, omongannya sing iki kon dikrungone sampean, dengar kamu dari mana, itu juga al-akhbar. Itu piranti mencari atau mendapat kebenaran yang nomor 2. Yang ketiga itu wal aqlu atau wan nazar. Dan pemikiran, rasionalisme mungkin kalau masuknya di dunia apa itu mazhab pemikiran filsafat itu ada rasionalisme dan empirisme itu. Jadi kalau al-aqlu itu dalil akli kalau di dalam pembelajaran ilmu tauhid yang sudah mentradisi di dunia pondok pesantren ini, dalil akli. Sehingga di situ kalau menggunakan pembagian 3 pembagian oleh Al-Imam Al-Maturidi itu ada satu yang belum dimasukkan sebagai dalil penunjuk kebenaran-kebenaran di bidang kesimpulan-kesimpulan tauhid. Kan tadi dalil akli disebut oleh Al-Maturidi wan nazar atau wal aqlu. Kemudian dalil nakli itu adalah al-akhbar menurut pembagian yang nomor 2 dari Al-Imam Al-Maturidi. Nah, pembagian yang pertama ini loh belum tercover oleh dalil atau oleh uraian pembuktian kebenaran kesimpulan-kesimpulan tauhid yang dilakukan oleh para ulama. Bukan berarti kemudian para ulama salah, tidak. Bukan begitu. Jadi ini nampaknya perlu digarap oleh orang-orang yang menekuni ilmu, terutama ilmu tauhid. Ini belum tergarap. Bagaimana posisi al-kaun, ayatul kaun dalam berperan membuktikan kebenaran sifat-sifat Allah, kebenaran sifat-sifat Rasul. Nah, itu mestinya digarap dulu. Kalau saya jelas berpendapat bahwa ini masuk dalam bagian dari dalil nakli. Jadi dalil nakli bisa ayatus syara', al-ayat asyariyah, dan yang nomor 2 adalah al-ayat al-kauniyah. Demikian. Ini penting, ayatul kaun sebagai pembenar atau sebagai salah satu alat memahami kebenaran tauhid ini penting sekali. Contoh kecil saja itu begini loh. Ada orang mempunyai kesulitan, terus berdoa siang dan malam, bertahajud, sholat duha dan sebagainya. Wes pokoknya dilakukan semua ibadah yang dianjurkan. Kemudian doanya terkabul. Itu namanya al-ayan, pengalaman nyata, fakta dari orang itu ketika dia mendapati kesulitan dalam periode hidupnya waktu itu, terus melakukan sholat, deres, berdoa dan sebagainya, bahkan puasa mutih, puasa ngerowot dilakukan semua. Akhirnya doanya terkabul. Orang itu akhirnya imannya bertambah. Oh iya ya, Allah maha mendengar, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Akhirnya begitu. Berarti ayatul kaun ini sangat penting untuk mendukung seseorang menjadi semakin mantap kemakrifatannya kepada Gusti Allah, mendampingi dalil nakli yang berupa
al-ayat asyariyah tadi. Jadi al-ayat al-kauniyah seharusnya masuk pada dalil nakli. Jadi ada dalil akli, ada dalil nakli, dan dalil nakli dibagi dua. Ini menurut Pak Sofa ini. Dalil nakli yang berupa al-ayat asyariyah dan dalil nakli yang berupa al-ayat al-kauniyah. Ini masih hipotesa dan mohon saran dan kritik kalau ada pendapat yang lebih baik lagi. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.